Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir wa qala aidan auzid ali wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'il Qur'an fi syahrin. Sadaqallahul azim wa sadaqur rasul nabil karim ala dzalika syahidun syakir walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat aman, nikmat yang paling berdampak yang sekarang adalah nikmat istiqomah, ya kan, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar tentang baca Al-Quran seperti itu ya, tentang ya kajian-kajian yang lainnya, dan belajar banyak ya kan. Dia ngaji itu gampang, nggak sebatas hanya ngaji doang. Akhirnya teman-teman dapat banyak itu, dan banyak juga yang akhirnya bertahan gitu kan, dari 1000 sekian berapa akhirnya teman-teman lah yang bertahan. Itu karena berkat nikmat istiqomah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ya tadi ya, Sandi dapat pengalaman kayak tadi Sandi ceritain bahwasannya ada orang yang masuk di grup ngaji itu gampang yang istiqomah, tapi masih nggak tahu dia ngechat sama siapa gitu kan, padahal dia ngechat sama Sandi gitu. Kok bisa-bisanya gitu, kalau ketika ditanya pernah belajar apa, nggak pernah. Nah seperti itu. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang ternyata istiqomah dalam mengikuti kegiatan ngaji itu gampang seperti itu ya. Sandi mengingatkan kepada teman-teman semuanya, karena pembelajaran kita akan segera selesai. Buat teman-teman semuanya, silahkan teman bisa gabung di grup yang istiqomah ngaji itu gampang ya, karena nanti di situ kita akan banyak-banyakin praktek seperti itu ya. Jadi nanti setiap kegiatannya pasti praktek terus gitu, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk disyukuri nah nikmat tersebut ya, nikmat istiqomah itu ya. Karena nikmat istiqomah tersebut teman-teman akhirnya belajar banyak gitu di ngaji itu gampang, alhamdulillah seperti itu ya. Tapi tadi sering Sandi bilang bahwasannya sebaik-baiknya mensyukuri nikmat Allah itu adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Kalau kalian udah belajar Quran, berusaha bermanfaat untuk diri kita gitu, praktekin apa yang sudah dipelajarinya gitu. Berusaha bermanfaat untuk orang lain. Apa yang sudah kita pelajari, jangan lupa diajarkan ke orang lain juga, di-share ke orang lain juga seperti itu. Biar jadi pahala, biar manfaat untuk kita, manfaat juga untuk orang lain seperti itu. Kemudian tak lupa, karena ini hari yang berkah, hari Jumat, ya kita ketahui bahwasannya kalau dalam Islam itu memulai hari itu adalah maghrib. Ya, jadi sekarang itu udah masuk Jumat seperti itu. Makanya mengingatkan kepada teman semuanya untuk senantiasa bersalawat ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarga sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajaran sampai yang akhir nanti, dan semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kita bikin pelang aja itu gampang gitu kan, reunian kumpul di situ. Ya, saling manggil. Kalau ternyata teman kita ada yang nyangkut di neraka gitu kan, kita harus siap-siap bareng-bareng ngadu sama Allah, ya Allah tolong selamatkan si fulan atau si fulana karena dia pernah belajar bareng-bareng di ngaji itu gampang dengan saya gitu, mohon selamatkan gitu, pernah belajar dengan kami bareng-bareng di ngaji itu gampang. Kami ingin mereka yang nyangkut di neraka masuk surga juga. Nah, seperti itu. Itulah nikmatnya, salah satu nikmat ketika kita berada di lingkungan yang memang ternyata lingkungan itu adalah lingkungan yang Qur'ani. Seperti itu. Saling syafaat mensyafaati. Seperti itu. Ya, luar biasa. Makanya kalau teman-teman punya teman, kalau kalian punya teman yang memang online ataupun offline, ya online ataupun offline, ketika melihat dirinya itu seperti melihat surga gitu ya. Pokoknya melihat surga, mana itu pertahankan ya, yang teman-teman yang seperti itu
pertahankan seperti itu. Kalau misalkan ternyata ketika kita melihat teman kita adalah neraka, sebaiknya dihindari seperti itu ya. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang memang bisa bermanfaat untuk kita seperti itu ya, yang bisa masukkan ke surga dan yang bisa mengistiqomahkan kita untuk selalu berbuat baik seperti itu ya. Oke, baik, kita akan belajar tentang wakaf wal ibtida. Wakaf itu apa? Jadi dalam baca Quran itu ada dua kata. Ada dua kata yang terkenal itu. Ada yang namanya dengan wakaf, ada yang dengan namanya qata. Kalau wakaf itu, ya kalau wakaf, jadi qata, memberhentikan suara, gitu kan? Ketika memberhentikan suara di akhir kata, ya memberhentikan suara di akhir kata, kemudian melanjutkan bacaan Qur'annya seperti itu. Ya, itu yang dinamakan dengan wakaf. Jadi menghentikan suara di akhir kata, gitu kan? Kemudian kita melanjutkan bacaannya. Gitu. Itu yang dinamakan dengan wakaf. Gitu. Yang kedua adalah qata. Qata itu adalah ya udah, qata itu adalah memberhentikan suara ketika kita membaca Al-Qur'an dan selesai gitu bacanya. Gitu ya. Jadi ngerti ya? Gampang kan ya? Kalau wakaf itu kita berhenti terus melanjutkan, kalau qata itu berhenti ya udah baca Qur'annya selesai. Seperti itu. Ya, jadi ada dua istilah, ada namanya wakaf dan ada yang namanya qata. Seperti itu. Begitu. Nanti kita itu akan belajar tentang ya kapan berhenti dan kapan memulai ya, maupun itu wakaf maupun itu qata. Ya, begitu. Dan supaya kalian paham tanda-tanda di Al-Qur'an itu ada apa aja, seperti itu ya. Nah, karena banyak orang yang kebingungan kan, saya ini berhentinya udah benar belum sih? Saya ini mulainya udah benar belum sih gitu kan. Nah, pada dasarnya semuanya sebenarnya gampang aja gitu, karena setiap kita berhenti itu ternyata gitu kan ada istilahnya ada pembelaannya ya. Kita nggak bisa bilang bahwasanya kita ini salah ya ketika berhenti ataupun memulai seperti, karena di sini ada pembelaannya, nanti kita akan bahas gitu ya. Kita akan langsung bahas tentang wakaf ya, karena ibtidanya mah gampang seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang wakaf terlebih dahulu. Jadi, tadi definisi wakaf udah tahu kan? Terus, tadi qata juga tahu. Nah, wakaf itu terbagi menjadi 4. Ya, wakaf itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu adalah tentang wakaf ikhtibar. Ya, wakaf ikhtibar itu adalah wakaf yang wakaf ikhtibar, namanya juga ikhtibar. Ikhtibar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bahasa Arab? Ikhtibar. Atau yang dari pesantren, yang guru sana di pesantren. Nah, ikhtibar nggak tahu. Ikhtibar itu adalah ujian. Ya, jadi di sini adalah huwa yutalibu minal Qur'an minal qari indal ikhtibar atau ta'lim. Jadi pemberhentian suatu wakaf gitu kan, pemberhentian suatu wakaf. Ya berhentinya ketika baca Quran, dengan berhentinya boleh ngasal gitu kan, ngasal berhentinya ngasal. Oh, sakit bisa nih. Kasih. Berhentinya itu ngasal, boleh berhentinya ngasal, tapi itu ketika dipakai ujian, ya ujian atau taklim atau lagi belajar. Contoh misalkan ada ustadz bilang kuliah ibadi, nah kan dia berhenti ngajinya tuh. Nah itu diperbolehkan karena itu termasuk dalam kategori wakaf ikhtibar, ya karena lagi ujian atau sedang melakukan taklim seperti itu. Ya, itu dinamakan wakaf ikhtibar. Ya, wakaf ujian. Ya, sedang diuji aja. Ya, kalau misalkan ada ustadz
kan ngajinya kadang dipotong-potong kan, supaya tujuannya untuk memahami per kata per kata gitu kan. Nah, gitu. Kan seharusnya di sana nggak ada tanda wakaf, tapi kok berhenti-berhenti? Boleh, karena itu tujuannya adalah di sini adalah namanya wakaf ikhtibar, seperti itu. Begitu ya. Kemudian ini ada wakaf idtirari. Ya, wakaf idtirari. Idtirari. Wakaf idtirari adalah wakaf yang terpaksa gitu. Kelak berisik aja. Iya. Surau kan? Jangan pergi situ. Yang idtirari, ya wakaf idtirari makan bo ya idtirari. Idtirari adalah wakaf jadi yang karena terpaksa. Karena apa? Biasanya nih qadaiqun nafas. Nah, jadi ketika kehabisan nafas atau misalkan lagi baca Quran bersin gitu kan, baca Quran bersin atau misalkan kehabisan nafas. Nah, itu ya namanya wakaf terpaksa. Ya, terpaksa berhenti gara-gara ya nggak kuat nafasnya gitu. Atau misalkan wakaf ketika bersin atau yang ngapain aja lah, wakaf karena terpaksa seperti itu. Nah, itu seperti itu boleh. Gimana cara memulainya? Ya, ulama qari ya, ulama qiraat menganjurkan ketika kita gak kuat nafas atau misalkan bersin atau apapun itu mulainya adalah dari beberapa kata dari sebelumnya gitu. Jadi jangan misalkan baca innalladzina kafaru sawaun kan gak kuat nafasnya. Lanjut alaihim nah itu nggak boleh, tapi mulainya dari kata-kata sebelumnya seperti itu ya. Jangan melanjutkan kalau nggak kuat nafasnya seperti itu. Kalau nggak kuat nafasnya boleh berhenti dadakan, boleh terpaksa, tapi nanti mulainya dari kata-kata sebelumnya seperti itu. Jangan apalagi kalau mencuri nafas gitu kan, innalladzina kafaru sawaun alaihim tahun, nah gitu itu nggak boleh ya, mencuri nafas itu nggak boleh. Nah jadi itulah sebabnya kenapa mencuri nafas ketika mengaji itu nggak boleh, karena kalau misalkan nggak kuat ya udah berhenti, tapi kita mulai dari kata-kata beberapa kata dari sebelumnya seperti itu ya. Itu namanya wakaf idtirari, wakaf terpaksa. Nah, kemudian ada wakaf intizor ya. Wakaf intizor, wakaf intizor itu adalah wakaf intizor. Ada yang tahu bahasa Arab intizor? Nggak tahu? Ya udah dikasih tahu lah. Intizor itu adalah menunggu artinya. Gitu. Wakaf menunggu. Loh, apa yang menunggu? Gitu. Jadi ada di dalam Quran itu yang memang ternyata wakafnya itu adalah masih diperdebatkan. Gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah wakaf, ini adalah wakaf gitu. Ya harus berhenti. Ada yang mengatakan ini harusnya wasol seperti itu ya. Nah, sampai ada keputusan gitu kan, ada keputusan ya walaupun nggak pernah akan ada keputusan ya dari ikhtilaf itu gitu kan ya, dari perbedaan itu. Nah, tapi itu dinamakan wakaf intizor ya. Contoh di surat Al-Baqarah, wa qalu takhadallahu walada. Nah, kalau di Quran Indonesia itu pasti disambung, wa qalu takhadallahu waladan subhanah, cetakan Madinah, wa qalu takhadallahu walada subhanah, seperti itu. Nah, sampai itu dinamakan dengan wakaf menunggu gitu. Jadi boleh berhenti, boleh juga lanjut. Seperti itu kalau ada wakaf-wakaf yang intizor gitu ya. Dilihatnya dari apa? Ya dari artinya. Gitu ya, dari arti Qur'annya seperti itu ya. Boleh lanjut, boleh berhenti. Seperti itu kalau ada wakaf intizor. Karena kalau di Quran cetakan Madinah, contoh dari tadi waqalu takhadallahu walada, di situ wakafnya adalah wakaf lazim, harus berhenti. Kalau di cetakan Indonesia itu adalah dilarang untuk berhenti gitu. Ya, begitu. Jadi
Itu dinamakan dengan wakaf intidhar. Jadi ada perbedaan pendapat di wakaf ya antara qori seperti itu. Dan ini yang paling akan kita bahas banyak itu adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf pilihan seperti itu ya. Jadi tidak ada sebab. Kalau tadi kan ada sebab kayak wakafnya karena lagi belajar, wakafnya karena terpaksa, wakafnya karena adanya perbedaan pendapat. Seperti itu. Kalau ini sekarang adalah wakaf yang memang kita yang menentukan. Ya, wakaf namanya wakaf ikhtiar. Ikhtiar kan ikhtiar adalah berusaha. Ya, namanya ikhtiar itu. Nah, jadi ini adalah wakaf yang memang di apa? Wakaf yang memang adalah pilihan kita gitu berdasarkan ilmu yang kita miliki seperti itu ya. Jadi nggak bisa gitu nggak bisa sembarang berhenti seperti itu. Oke, wakaf ikhtiari itu terbagi menjadi sebenarnya ya alif ba jim dal ha ya yang gampang aja seperti itu ya. Pertama itu ada yang dinamakan dengan wakaf tam ya. Wakaf tam itu apa tuh artinya? Ada yang tahu tam? Kalau ditanya teh nggak tahu baik kan apa sih? Sempurna. Oh, Masya Allah, atas siapa yang menjawab? Ya, jadi itu adalah wakaf tam itu adalah sempurna, gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan ada teman yang melakukan tugas apa segala macam, tamam. Ada yang bilang tamam, gitu ya. Nah, itu artinya sempurna, gitu kan. Tamam, tamam, sempurna, sempurna, gitu. Yang pertama adalah wakaf tam. Jadi wakaf tam itu adalah nah, wakaf tam itu adalah wakaf yang terjadi ketika maknanya selesai, gitu ya. Maknanya selesai. Jadi tidak terpaku dengan ayat selanjutnya seperti itu. Maknanya wakaf tam, wakaf sempurna. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, gitu kan berhenti di situ, itu udah sempurna banget, gitu ya. Wakafnya udah pas, gitu ya. Jadi boleh setelah ngaji di situ itu udahan tuh boleh gitu ya. Terus secara tata bahasa juga sempurna ya setelah nggak ada kaitannya dengan ayat selanjutnya seperti itu ya. Udah pokoknya wakaf tam itu sempurna selesai, wakafnya benar-benar selesai gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 seperti itu. Nah, ayat 1 sampai 5 secara arti itu udah selesai gitu. Dan secara tata bahasa juga, maksud tata bahasa itu kaidah ya, kaidah apa namanya kaidah bahasa Arabnya itu udah selesai juga seperti itu. Ya, jadi emang beneran selesai, beneran sempurna gitu. Itu dengan namakan wakaf tam seperti itu. Kemudian wakaf kafi tam. Oh iya benar, wakaf kafi. Wakaf kafi itu adalah wakaf yang cukup. Maksudnya adalah wakaf ala kalimatut ta ma'anahu wa ta'allaq biha ba'dahu makna. Jadi kalau wakaf kafi itu adalah wakaf yang terjadi ketika secara apa namanya tadi apa sih yang ini kan ba'dahu ma'nahu. Oh. Jadi secara tata bahasa dia udah selesai gitu ya, secara kaidah udah selesai. Ya, jadi boleh wakaf di situ karena secara tata bahasanya udah selesai gitu ya. Tapi wakaf kafi itu adalah ada kaitannya dengan ayat selanjutnya maknanya ya. Makna ayat di sini ketika berhenti itu ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Tapi boleh wakaf gitu ya. Ada boleh wakaf dia gitu. Ya jadi itu wakaf kafi. Secara tata bahasa udah selesai, tapi secara arti itu masih ada nyambungnya dengan ayat berikutnya. Itu dengan wakaf kafi. Kafi itu cukup
Seperti itu. Ya. Kemudian waqaf hasan, ya waqaf baik. Gitu tadi waqaf cukup, sekarang waqaf hasan. Hasan itu baik. Ada kalimatu ma'nahu wa ta'allaq biha ba'dahu lafdan wa ma'na. Nah, jadi kalau yang hasan tadi kafi ya, yang kafi itu secara tata bahasa sudah selesai gitu. Secara makna, kalau secara makna dia belum selesai gitu ya, masih ada kaitannya. Dan tadi yang kafi itu secara tata bahasa juga dia kan udah selesai. Nah, tata bahasanya nggak ada hubungannya dengan yang ayat selanjutnya. Nah, yang waqaf hasan ini adalah waqaf yang terjadi ketika secara tata bahasa sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai, gitu kan? Tapi masih ada nyambungnya, ya. Dan maknanya juga nyambung, masih nyambung. Seperti itu, ya. Jadi kalau tadi secara tata bahasa selesai, gitu kan? Nggak ada nyambungnya dengan ini, maknanya tetap masih ada. Kalau sekarang secara tata bahasa udah selesai dan nyambung ayatnya apa artinya maknanya masih nyambung juga tata bahasanya juga masih nyambung. Jadi kalau misalkan disambungin masih nyambung secara tata bahasa gitu ya. Contoh di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu sebenarnya udah selesai gitu. Sebenarnya udah selesai gitu. Udah secara makna juga udah selesai gitu kan, secara apa namanya secara tata bahasa juga udah bagus gitu kan, udah pas gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kenapa di situ adalah Ar-Rahmani, kenapa bukan Ar-Rahmanu? Kan awal ayat gitu kan. Ini membuktikan bahwasannya secara tata bahasa dia masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Seperti itu. Jadi berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin itu termasuk wakaf yang hasan. Gitu. Secara tata bahasa itu masih ada nyambungnya dengan ayat berikutnya gitu. Ya, kalau aja ternyata tata bahasanya selesai di Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmani bukan Ar-Rahmani harusnya Ar-Rahmanu. Iya, begitu ya. Karena dia mubtada gitu kan. Ya, dia mubtada tapi di sini jadi khobar gitu. Nggak mau ngerti kalian bahasa Arab kumaha tuh. Jadi nggak ngerti bahasa seperti itu. Pokoknya gitu ya, gampangnya adalah secara tata bahasa dia masih nyambung dengan ayat selanjutnya. Ya kalau tadi nggak nyambung, sekarang nyambung secara tata bahasa begitu. Ya. Kemudian ada waqaf nih qabih. Nah jadi secara ini qabih itu adalah buruk. Nah, gitu. Kalau ini qabih adalah apa? Secara tata bahasa. Kalau berhenti di situ ya, misalkan kalau berhenti ngaji terus berhenti di situ secara tata bahasa jelek, gitu kan ya. Secara makna juga masih jelek, ya. Seperti itu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk berhenti di situ. Contoh, fawailul lil musallin. Ya, secara tata bahasa kalau berhenti di situ nggak nyambung nantinya ke ayat berikutnya seperti itu. Jadi harus dilanjutkan. Secara makna celakalah bagi orang yang sholat, ya kan? Kalau misalkan nggak dilanjutin, ya ini parah, gitu ya, merubah makna seperti itu. Ya, jadi wajib dilanjutkan, begitu. Waqful lazim. Nah, ini adalah waqful lazim. Ya, kalau waqful lazim itu adalah waqaf yang sama dengan tam, gitu. Ya, waqaf tam, waqaf tamam. Ya, secara bahasa sudah selesai, secara bahasa sudah selesai, secara makna sudah selesai gitu. Dan harus berhenti, gitu. Maksudnya waqaf ketika membacanya itu waqaf seperti itu, ya. Tapi harus ada lanjutan. Ya, kalau yang tam itu selesai juga boleh, gitu kan. Misalkan kita
ada wakaf tam nih gitu kan, selesai wa ulaika humul muflihun gitu kan, selesai. Nah, shadaqallahul azim boleh. Kalau misalkan wakaf lazim dia secara bahasa sempurna, secara ini sempurna, tapi tetap harus ada kewajiban untuk melanjutkan seperti itu. Begitu bedanya dari yang tam tadi, seperti itu. Nah, itu adalah macam-macam wakaf begitu. Sekarang kita belajar cara membaca wakaf. Ya, cara membaca wakaf. Cara membaca wakaf pada dasarnya gampang banget. Pada dasarnya semua hurufnya itu pasti disukunkan. Ya, disukunkan. Jadi kalau misalkan ya, iya semuanya ya. Akhir suku kata dimatikan. Ya, benar. Ya pokoknya semua huruf ya kalau misalkan di wakaf itu berhenti maka semuanya jadi sukun. Ya semuanya jadi sukun. Kalau misalkan harokatnya fathah, kasroh, dhammah atau misalkan kasroh tanwin dan dhammah tanwin. Ya fathah tanwin kok nggak termasuk? Kenapa coba? Gara-gara dia. Nah karena dia masuknya mad iwad. Gitu ya. Jadi selain mad iwad yang fathah tanwin ketika dia di wakaf maka dia harus disukunkan, dimatikan seperti ini. Itu adalah aturan yang pertama. Ya, sama. Iya benar ini juga. Iya, pokoknya sama. Ini juga aturan yang pertama tanpa mad gitu kan. Kalau misalkan ada madnya gitu kan sama dia jadi sukun juga. Gitu ya. Kemudian nah, tadi kalau misalkan fathah tanwin, ingat dia berarti kalau misalkan berhenti. Nih, berhenti dimanapun ya, ingat. Aturan yang ketiga adalah berhenti dimanapun kalau ada fathah tanwin, gitu kan, berarti dia berubah menjadi mad. Mad iwad, dibaca panjang, 2 harokat. Ya, jangan lupakan itu. Karena kita kan udah belajar itu. Ya. Kemudian kalau misalkan ketemu tak marbutoh, ya tak yang terikat, itu kan ada tak maftuhah dan ada tak marbutoh. Ini khusus tak marbutoh aja, ya. Kalau ada tak marbutoh, ya maka dia kalau misalkan wakof dia berubah menjadi huruf h, ya, berubah menjadi huruf h. Mana contohnya? Ya contohnya al-qari'ah gitu kan, bukan al-qari'at, bukan tak, tapi dia berubah menjadi ha kalau ada tak marbutoh, berhenti di tak marbutoh. Ya pokoknya kalau kalian nanti ketemu tak marbutoh berhenti di tak marbutoh, tahu kan tak marbutoh yang tertutup gitu tanya. Nah kalau misalkan berhenti dia menjadi huruf ha begitu ya, al-qari'ah, huruf ha ya, huruf ha yang di tenggorokan bawah itu. Nah, begitu. Kemudian aturan selanjutnya adalah ketika ada mad tabi'i, ya, ketika ada mad tabi'i, gimana caranya berhenti ketika mad tabi'i? Ya, itu tidak berubah sama sekali. Ya, kalau misalkan ada mad tabi'i, kita wakaf di mad tabi'i, dia tetap mad tabi'i, tidak berubah sama sekali. Seperti itu, ya. Ingat kalau misalkan berubah berhenti di mad tabi'i, dia tidak berubah sama sekali. Tetap dia dibacanya panjang mad tabi'i karena ya memang kosakata bahasa Arabnya seperti itu aslinya gitu. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah misalkan ketika kita wakaf terus sebelumnya itu adalah sukun, ya, tetap akhirnya itu tetap disukunkan gitu. Contohnya yang atau kalian nggak ngerti bising. Kalau misalkan akhirannya misalkan kita wakaf, nah tapi sebelum huruf akhirnya itu adalah sukun juga, ya, tetap akhirnya harus tetap disukun, tetap harus dibaca juga. Contohnya
wal asr. Nah, kan aslinya wal asri kan, wal asri gitu kan. Nah, ro yang di akhir itu tetap disukunkan walaupun sebelumnya sukun juga wal as. Nah, jadi tetap akhirnya nggak boleh ditinggalkan ya, harus tetap dianggap wal asr gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, qadr tetap ro-nya harus tetap bunyi seperti itu ya, tapi akhirnya disukunkan seperti itu atau fil amr. Nah, begitu ya. Walaupun sebelum huruf kedua terakhirnya sukun ya, akhirnya tetap sukun dan tetap harus dianggap seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudian kalau misalkan wakof di tanda tasdid gitu kan ya. Oh, ini tanda tasdid yang ini. Kalau misalkan berhenti di tanda tasdid itu tidak menghilangkan fungsi tasdidnya gitu ya. Jadi contohnya banyak tuh di mana ya, Al-Baqarah ada yang enggak? Ini aja watawasau bil haqq. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika walaupun dihakkan ini dia tasdid ya. Dia tasdid ya. Dia berhenti disukunkan gitu kan, dia disukunkan tapi tanpa menghilangkan fungsi tasdidnya. Jadi ketika ngaji itu bukan watawasau bil haqq. Bukan ya, tapi tetap harus ada tasdidnya. Watawasau bil haqq. Nah, gitu. Tetap ada ditekannya haqq seperti itu atau tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi tetap ada tabrakannya, ada tasdidnya wa tab. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Begitupun dengan gunnah ya, nun sukun atau nun sukun, nun bertasdid atau mim yang bertasdid gitu. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Bukan. Oh, insun qablahu wala jan. Nah, gunahnya nggak boleh hilang. Ya, gunahnya nggak boleh hilang. Seperti itu. Wala jan. Nah, gitu. Kalau misalkan berhenti di mim atau nun yang berhenti di mim, nun bertasdid, ya, gunahnya nggak boleh hilang. Seperti itu. Ya, begitu. Udah. Udah. Nggak masalah, udah. Udah, begitu tanda-tandanya seperti itu. Kemudian kita belajar tanda-tanda wakof. Ya. Tanda-tanda wakof di Quran cetakan Indonesia aja. Kita belajarnya Quran cetakan Indonesia aja. Ya, karena pada dasarnya sama-sama aja gitu. Ya. Di Quran cetakan Indonesia pertama ada wakof lazim yang tandanya mim. Ya, yang tandanya mim. Mimnya tapi di atas ya, bukan iklab, bukan. Ya. Nah, itu waqaf lazim, namanya waqaf lazim ya, tandanya huruf mim di atas. Gitu. Itu namanya harus berhenti, ya, wajib berhenti. Seperti itu kalau waqaf lazim. Gitu, ya. Kemudian ada yang lam alif. Lam alif ya, yang tandanya lam alif. Ya, namanya la waqfa. Ya, la waqfa. La waqfa berarti jangan berhenti. Ya. Ada waqaf lazim, ada waqaf la waqfa. Ya, la waqfa. La waqfa. La waqfa itu berarti tidak boleh berhenti. Seperti itu, ya. Kalau ada tanda lam alif tidak boleh berhenti. Seperti itu. Kalau misalkan di tengah kata
ya di tengah kata, itu kan itu sama, nggak boleh berhenti. Kalau misalkan di tengah ayat, kalau misalkan di akhir ayat, ya kalau misalkan di akhir ayat itu tandanya, kalau misalkan kalian kan suka nemu di apa namanya lam alif di akhir ayat kan, lam alif kan nggak boleh berhenti, gimana dong kan di akhir ayat ini, gitu kan? Nah kalau misalkan ada lam alif di akhir ayat, itu tandanya menandakan bahwasannya ketika kita mengaji jangan selesai baca Qur'annya di situ, gitu ya. Jangan selesai baca Qur'annya di situ, berarti harus dilanjutkan. Seperti contoh tadi fawailul lil musallin, kan tanda di akhir ayatnya adalah lam alif ya kan. Nah, kita tuh nggak boleh fawailul lil musallin shadaqallahul azim gitu. Selesai baca Qur'an yang nggak boleh ya, karena akan merubah makna seperti itu ya. Kalau di akhir ayat dia nggak boleh berhenti. Kalau misalkan di akhir ayat, itu tandanya nggak boleh berhenti baca Qur'annya di situ. Seperti itu. Kemudian wakof jaiz. Biasanya tandanya jim, ya jaiz. Maksudnya jaiz itu kan artinya boleh, ya. Jadi boleh di situ maksudnya adalah boleh berhenti, boleh juga lanjut. Seperti itu. Ya. Tandanya jim, ya tandanya jim seperti itu. Kalau di Quran Cetakan Indonesia tandanya jim. Kemudian ada yang namanya wakof aula, ya aula itu berarti utama, ya wakof aula itu tandanya kayak huruf kof, ya wakof aula itu tandanya huruf kof seperti itu, ya ingat tandanya huruf kof. Kalau tandanya huruf qaf itu adalah berarti waqaf aula, lebih baik berhenti walaupun boleh melanjutkan. Ya, misalkan kita kuat nafasnya melanjutkan boleh, tapi lebih utama dia berhenti. Seperti itu. Begitu. Ya, kemudian tanda sod, ya. Tanda sod berarti lawannya yaitu adalah wasol aula, lanjut lebih utama. Tandanya sod, ya wasol aula. Ya, berarti dia lanjut lebih utama walaupun boleh berhenti. Begitu. Ya, tanda sod. Kemudian yang terakhir adalah waqaf mu'annaqah. Waqaf mu'annaqah itu adalah yang titik tiga, ya, yang ada 2 titik 3. Ngerti kan? Kalian pernah kan lihat ada titik 3, ada 2 titik 3, gitu ya. Gimana tuh bahasanya teh? Ada titik tiganya itu ada 2, gitu ya. Kayak contoh zalikal kitabu la raiba fi, gitu kan. Nah, itu kan ada titik 3. Artinya berhenti di salah satu dan nggak boleh berhenti di keduanya. Seperti itu. Contoh di Al-Baqarah ayat kedua. Ya, kalian bisa cek di Al-Baqarah ayat kedua itu namanya waqaf mu'annaqah. Jadi nggak boleh kita bacanya zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu nggak boleh. Ya, tapi pilih zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin atau zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Nah, begitu ya. Pilihan salah satunya. Nggak boleh di keduanya. Seperti itu. Ya. Begitu. Begitu. Ya. Itu adalah wakaf dan bagaimana berhenti dan bagaimana memulai seperti itu. Ya. Kalau memulai, ya kalau memulainya gampang sekali. Kalau memulai, kalau khusus yang memulai, ya tadi kan udah dikasih tahu, misalkan wakaf tam, ya wakaf tam kan secara makna udah selesai, berarti boleh lanjut, gitu kan? Ya, kalau misalkan wakaf ya semua
semuanya boleh lanjut lah, dimanapun boleh lanjut seperti itu, ya. Kalau ngambilnya dari wakaf ini, wakaf ikhtiar, ikhtibar, ya wakaf ikhtibar berarti boleh lanjut di mana aja. Atau misalkan wakaf itirori gitu kan, karena darurat gitu kan. Nah itu dianjurkan ketika darurat berhenti, berarti mulainya dari awal gitu ya. Dan mulainya dari beberapa, bukan dari awal, beberapa kata dari sebelumnya seperti itu ya. Terus sisanya ya udah ya, jangan memulai di apa namanya, kata-katanya yang rancu gitu ya. Jadi ini kembali kepada pemaknaan suatu kata ketika mengaji gitu. Jadi ini fungsinya, ini manfaatnya kalau kita misalkan paham ya, paham tentang Qur'annya seperti itu ya, berbahasa Arab. Karena kan Qur'annya bahasa Arab ya kan, kalau kita paham tuh jadi ngerti sebenarnya. Tapi kalau nggak ngerti gimana? Ya masuknya ittirori gitu kan, karena terpaksa, karena nggak tahu. Jadi mulainya boleh di mana aja. Begitu ya. Ya, begitu. Seperti itu. Ya itu gampang ya. Jadi wakaf al-ibtida itu pembahasannya cukup sampai situ gitu, karena ya begitu adanya. Mudah kan? Seperti itu. Nah, tips dari Sandi ketika wakaf, ya ketika wakaf atau misalkan mau wasol, yang wakaf dulu. Nah, ada beberapa wakaf yang memang mudah. Ya, kalau misalkan ada huruf fa-nya, ya huruf fa-nya, maksudnya fa-nya adalah fa tambahan. Fa di situ artinya fa yang maka, ya. Kan kalau misalkan ada kalian nggak kuat nafasnya, berhenti di fa yang ada kata yang ada fa-nya, ya. Fal yakul misalkan ya, maka dia berkata gitu ya. Fa, pokoknya fa ya, bukan fi, bukan fu, tapi fa. Nah, itu biasanya adalah maknanya sebenarnya selesai gitu, tapi ada harus melanjutkan. Jadi kayak misalkan misalkan ada tanda fa. Na 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 na. Nah, kemudian fa itu artinya kan maka. Nah, seperti itu. Jadi boleh berhenti di situ. Berhenti, terus misalkan ada tanda fa-nya, nah boleh langsung mulai dari fa. Atau misalkan kalian mau berhenti, nah ada berhenti di kata yang ada fa-nya gitu ya. Karena itu maknanya selesai. Atau berhenti di kata yang adanya summa ya. Summa apa ya? Gitu. Berhenti di summa, terus sebutkan kata pertamanya setelah summa, berhenti di situ boleh, ya. Kemudian lanjutnya dari mana? Dari summa. Ya, jadi seolah kita sudah menjelaskan sesuatu, gitu kan? Summa kan artinya kemudian. Jadi kayak nah, kemudian, nah ini kan masih nyambung berarti gitu kan? Boleh dilanjut, gitu. Begitu. Kalau tips dari Sandi, ketika ada summa dan huruf fa, gitu. Kalau mau berhenti, gitu. Kalau huruf waw itu boleh sebenarnya, bisa aja gitu ya. Berhenti di huruf waw, tapi karena huruf waw ini banyak maknanya gitu kan, kadang maknanya sudah selesai, kadang ternyata belum selesai, seperti itu. Ya, kalau mau berhenti di waw juga boleh seperti itu. Itu sifatnya jaiz, seperti itu. Ya, kalau kita nggak ngerti maknanya gimana, ya namanya wakaf ya, ada wakaf idtirori, wakaf darurat, wakaf karena ya terpaksa, karena nggak paham aja gitu. Ya, tapi ingat kalau wakaf idtirori mulainya, kalau kita nggak paham nih artinya, nggak ngerti di mana-mana, berarti mulainya adalah beberapa kata dari sebelumnya. Ya, nggak boleh melanjutkan kalau kita nggak paham, seperti itu. Ya, begitu. Ya, mungkin itu pembahasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Seenggaknya kalian sekarang sudah ngerti kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan. Seperti itu ya. Semoga paham. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.